Tapi bagi orang-orang yang mau belajar percaya, tidak ada perkara yang tidak mungkin bersama dengan Tuhan. Tapi di saat-saat penantian dan kita belajar percaya itu memang gak mudah. Amin saudara. Saya pernah bersaksi di Mesbah Doa saudara. Ada satu jemaat Mesbah Doa di Sulawesi. Mereka itu 11 tahun tidak punya keturunan. Semua keluarganya itu tidak seiman saudara. Orang-orang yang di sekeliling mereka itu bukan orang Kristen. Keluarganya juga bukan keluarga Kristen. Tapi mereka nikah punya anak. Mereka berdua tuh berdoa. 1 tahun pertama ditunggu gak hamil. 2 tahun berdoa tidak hamil. 3 tahun mereka berdoa tidak hamil. Tahun yang keempat berdoa tidak hamil juga. Tahun yang kelima, mungkin orang akan berkata nyerahlah. Tapi mereka tetap berdoa. Tahun yang keenam, gak hamil juga. Tahun yang ketujuh disertai doa puasa. Dia bilang, Tuhan, aku berdoa meminta Tuhan, supaya namamu dimuliakan lewat hidup kami. Tapi dia tetap yakin dan percaya ini akan membawa kemuliaan Tuhan. Mereka setia melayani Tuhan. Tahun ke-7 tidak juga hamil. Semakin setia melayani Tuhan. Semakin setia. Tahun yang ke-8 belum juga hamil. Mereka tidak menolak Tuhan. Tahun yang ke-9 gak juga hamil. Aduh kalau saya kayaknya 9 tahun menikah belum hamil-hamil. Kayaknya kita nyerah ya saudara. 9 tahun loh. 9 tahun itu bukan waktu yang lama, bukan waktu yang singkat. 1 tahun itu ada 365 hari. Ya kalau 10 tahun itu sudah berapa hari? 3 juta ya. Saudara hitung sendiri, itu bukan waktu yang mudah. Mempertaruhkan iman, percaya kepada Tuhan tuh enggak gampang. Sampai tahun yang ke-10. Aduh rasanya sudah tahun penggenapan nih, tahun yang ke-10. Tapi tidak juga hamil. Akhirnya mereka sudah berobat, mencoba ya. Ketika memasuki tahun yang ke-11, mereka memutuskan untuk tetap ya pergi ke dokter. Dan bertanya, dokter apa yang harus kami lakukan? Dokter periksa mereka, dokter bilang kalian sudah semakin berumur. Tahun ini adalah tahun penentuan. Kalau memang kamu mau, ya, ini saya sudah periksa sel telurnya, yang laki-laki juga semua baik. Tapi saya tidak jamin tahun depan itu akan bisa baik seperti ini. Karena ini sudah masuk tahun yang ke-11. Istrinya sudah berumur, suaminya juga sudah mulai berumur. Jadi yang terbaik kamu bayi tabung. Bayi tabung nanti bisa dibikin langsung kembar 3. Mumpung selnya baik, semuanya baik. Dia bilang waktu dia tanya sama dokter berapa biayanya, dokter sebut angka. Mereka tidak punya uang sebanyak itu. Lalu dia tanya sama dokter, dok kalau kami tidak bayi tabung dok, apakah masih ada kemungkinan hamil? Dokternya bilang saya tidak bisa menjamin. Kemungkinannya itu sangat kecil. Berapa dok? 10%. Dan itu sangat kecil dan kemungkinan juga nggak bisa karena istrinya sudah punya kista dan lain sebagainya. Lalu suaminya dan istrinya itu berkata kepada dokter, oke dok, kami ambil yang 10% itu bersama dengan Tuhan. 10% bersama Tuhan. Karena memang nggak ada biaya untuk kami bayi tabung. Lalu mereka pulang saudara, rasanya lemes, tetapi mereka tetap berdoa. Sampai suaminya itu cerita ke saya, Bu, saya berdoa ya. Mereka juga pendengar setia Mesbah Doa. Tiap malam tuh kalau ibu berdoa dalam nama Yesus yang belum hamil, tumpangkan tangan di kandunganmu, perkatakan keturunan ilahi Tuhan berikan. Dia bilang itu istri saya selalu tumpang tangan, Bu. Kami percaya Tuhan 10% dengan iman bersama Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil.
Mereka berdoa saudara, berdoa dan mereka cuma bilang, Tuhan kami mau lewat masalah ini nama Tuhan dipermuliakan. Karena saudara-saudara saya ini bukan Kristen, mereka bilang masa kamu doa gak dijawab sama Tuhanmu? Kalau Tuhanmu sakti minta dong. Mereka belajar percaya dan 11 tahun untuk belajar percaya itu gak gampang. Tapi dia bilang Tuhan perhitungkan. Aku melayanimu Tuhan dan tidak pernah mundur. Sekalipun sudah hampir 11 tahun kami menjalani ini. Dan akhirnya saudara, temannya juga satu orang gereja ngomong, dia sudah bayi tabung langsung dibikin kembar 3. Dia bilang gak usah tunggu lama, uang itu kamu bisa cari. Tapi ini kesempatan, dokter bilang mumpung baik karena tahun depan belum tentu sel telurnya baik. Cariinlah uang ratusan juta, yang penting langsung bikin kayak saya kembar 3 dia bilang. Mereka cuma bilang kalau Tuhan sang pemberi kehidupan mau memberi kehidupan maka tidak ada perkara yang mustahil. Mereka imani saudara. Tiba-tiba ada satu orang teman yang lama tidak pernah ketemu telepon. Dia bilang gini, saya berdoa saya dapat dari Tuhan. Tuhan bilang bulan depan kamu akan diberi keturunan. Mereka kaget, apa itu benar? Tapi mereka bilang kalau itu dari Tuhan pasti terjadi. Dan benar-benar saudara bulan depan tanggal 1 persis. Langsung mereka itu semangat beli alat tes. Karena kan udah dibilang tak bulan depan. Masih tanggal 1. Ya, mereka pergi beli alat tes, dites negatif. Ya katanya bulan depan. Ya bulan depan kan bisa tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4. Gak usah terlalu bersemangat kan. Akhirnya tapi 11 tahun penantian. Mereka tunggu, tiba-tiba pada hari yang keberapa istrinya pengen coba lagi. Mereka beli hasil tes dan dites saudara. Dan ternyata benar-benar positif hamil di tahun yang ke-11. Tepuk tangan buat Tuhan. Dan bukan cuma itu saudara. Hamilnya gak 1, 3. Kok gak wow ya? 3 saudara. Itu yang dokter ngomong, yang temennya ngomong, kamu bayi tabung, kamu bisa atur. Kembar 3 pun langsung bisa jadi. Kalau secara normal itu kan tidak mungkin. Tapi bagi orang-orang yang mau belajar percaya, tidak ada perkara yang tidak mungkin bersama dengan Tuhan. Tapi di saat-saat penantian dan kita belajar percaya itu memang gak mudah. Amin saudara.